warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancara tokoh yang figur yang saya idolakan, yaitu saya akan mewawancara bapak saya sendiri yang dulunya memang sebagai ASN dan sekarang sudah masa pensiun. Berikut saya akan mewawancara beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Jadi langsung saja pertanyaan wawancara saya, dari tahun berapa Bapak menjadi PNS? Ya, saya menjadi PNS tahun 1 September 1990, diawali dengan CPNS tahun 90, kemudian diangkat pegawai negeri juga tahun 1990. Jadi tujuan Bapak menjadi PNS itu apa? Tujuan saya adalah ingin punya harapan masa depan yang baik di hari yang tua. Saya lihat kok pensiunan itu kok harapannya bagus-bagus, sehingga saya tertarik masuk di PNS. Kemudian di PNS itu Bapak membidangi bagian apa, di apa? Saya menjadi PNS itu sering berpindah-pindah bidangnya. Awalnya saya di bidang pemberdayaan masyarakat desa, kemudian dialihkan ke kecamatan-kecamatan. Terakhir saya di Kecamatan Tambarjo, bidangnya bidang pemerintahan, dalam hal ini menangani terkait dengan aparatur pemerintah desa. Banyak suka duka yang saya alami menjadi PNS, khususnya menangani bidang aparatur pemerintah desa. Waktu itu saya pegang terkait dengan Pilkades yang ada di wilayah Kecamatan Tambarjo. Kemudian banyak mutasi kemana-mana, dan yang terakhir di Kecamatan Tambarjo. Kemudian nilai-nilai apa saja yang Bapak terapkan waktu menjadi PNS? Nilai yang saya terapkan adalah kedisiplinan. Jadi seorang PNS itu harus disiplin, penuh dengan tanggung jawab, karena menjadi PNS itu cukup berat, khususnya tanggung jawab terhadap pelayanan terhadap masyarakat, karena banyak masyarakat yang membutuhkan, khususnya terkait dengan administrasi kependudukan, KTP dan lain-lain. Itu semuanya waktu itu di kecamatan, baru diproses di kabupaten. Menjadi PNS juga penuh rasa tanggung jawab, karena dituntut disiplin dan tidak boleh korupsi, karena kalau korupsi ada sanksinya, yaitu sanksi yang terberat adalah pemecatan. Yang teringan adalah peringatan terhadap pegawai yang bersangkutan, sehingga jangan sampai terulang lagi hal-hal yang tidak dihendaki, yang dilarang oleh aturan-aturan yang terkait dengan PNS. Kemudian pengalaman yang berkesan ketika menjadi seorang PNS? Pengalaman saya adalah dalam hal menangani Pilkades yang ada di desa. Banyak liku-liku Pilkades yang ada di desa. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
sangat tinggi. Contoh saja, dalam setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih yang diikuti oleh semua karyawan karyawati, sehingga itulah bentuk-bentuk rasa nasionalisme yang lebih sempit lagi. Dan yang lebih besar lagi adalah terkait dengan upacara-upacara 17-an dan lain-lain, sehingga semuanya warga masyarakat termasuk PNS itu sendiri memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat untuk mengibarkan sang merah putih mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus. Itulah bentuk-bentuk nasionalisme yang harus diikuti oleh semua pegawai negeri sebagai contoh masyarakat, sebagai contoh di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi teladan dari masyarakat itu dalam bentuk rasa nasionalisme. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bentuk pelayanan publik ketika Bapak masih menjabat di kecamatan, kemudian etika publik yang bagaimana yang diterapkan di sana. Bentuk-bentuk pelayanan waktu itu adalah terkait dengan pelayanan KTP, surat keterangan dan lain-lain, sehingga itulah yang diperlukan oleh warga desa. KTP adalah merupakan hal yang sangat penting karena apapun harus melampirkan KTP. Dan waktu itu prosesnya bisa di kecamatan, sehingga satu hari bisa jadi KTP, termasuk kartu keluarga KK. Kemudian waktu pelayanan itu tidak membeda-bedakan ya, siapa saja boleh. Ya betul, memang dalam pelayanan itu tidak tebang pilih. Jadi mana yang penting yang didahulukan, dan tidak ada tebang pilih itu keluarganya siapa, itu keluarga pejabat atau tidak, itu sama saja. Yang penting kita berikan pelayanan yang terbaik sehingga terpenuhilah kebutuhan warga itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pada saat pelayanan administrasi itu ada biaya sendiri atau dalam memberikan pelayanan tidak dipungut biaya untuk administrasi, karena semuanya sudah diatur baik di Perda maupun di Pergub, sehingga jelas aturannya. Contoh waktu itu KTP itu hanya 5.000 dan tidak boleh ditarik lebih dari itu. Kalau ditarik lebih dari itu namanya pungutan liar, berarti termasuk indikasi korupsi. Itulah yang dilarang oleh pemerintah, sehingga kalau nanti pegawai itu korupsi kena sanksi. Sanksinya adalah lebih berat, yaitu pemecatan dari PNS. pertanyaan yang terakhir, jadi nilai-nilai apa yang diterapkan untuk keluarga dari Bapak sendiri? Nilai-nilai yang saya terapkan di keluarga adalah bentuk rasa disiplin, sehingga menjadi contoh keluarga. Waktu itu memang saya cukup disiplin. Contoh aja, berangkat itu harus pagi, berangkat sekolah harus pagi. Kalau saya memang jam 6 itu sudah persiapan berangkat, karena agak jauh, sehingga jangan sampai dicemooh orang pegawai negeri berangkatnya kok siang. Itulah modalmu untuk meraih harapan yang lebih baik di masa yang akan depan. Karena pegawai negeri adalah punya rasa tanggung jawab yang cukup besar terhadap masyarakat. Saya berharap memang kepada anak-anak saya untuk
berbuat yang jujur, sehingga mempunyai nilai-nilai yang positif, sehingga jangan sampai korupsi itu dilarang oleh negara, karena korupsi itu adalah dosa besar. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian wawancara saya dengan tokoh atau figur yang saya idolakan, yaitu Bapak saya sendiri. Semoga wawancara ini memberikan manfaat buat semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.